saya Susan Supriyani dengan NIM 858453457. Di sini saya akan mempelajari salah satu materi dalam sifat cahaya, yaitu bagaimana cahaya dapat dipantulkan dan dibiaskan menggunakan beberapa alat sederhana. Melalui percobaan singkat kali ini, kita bisa melihat secara langsung bagaimana cahaya bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada lensa cembung untuk melihat pembiasan cahaya dan pembentukan bayangan. Yang kedua ada cermin cekung untuk mengamati pemantulan cahaya. Di sini saya menggunakan 1 buah sendok. Yang ketiga, kertas atau layar sebagai tempat menangkap bayangan. Yang keempat, sumber cahaya berupa lilin agar kita bisa melihat arah datangnya cahaya. Yang kelima, ada penggaris untuk mengukur jarak benda dengan lensa atau cermin. Dan yang keenam, menggunakan korek api untuk menghidupkan lilin sebagai cahaya. Ya, di sini cahaya memiliki beberapa sifat utama, dan dalam percobaan ini kita fokus pada 2 di antaranya. Pertama, cahaya dapat dipantulkan yang bisa kita lihat menggunakan cermin cekung. Pemantulan ini dapat membentuk bayangan nyata maupun maya tergantung posisi benda. Kedua, cahaya dapat dibiaskan, yaitu membelokkan arah cahaya ketika melewati 2 medium berbeda. Hal ini bisa kita amati menggunakan lensa cembung bayangan atau membalik bayangan sesuai jarak benda dari lensa. Percobaan lensa cembung setelah dilakukan dengan beberapa kali pengulangan kedudukan benda berbeda, yaitu dihasilkan jarak benda yang pertama 7 cm dengan jarak bayangan 15 cm, yang kedua jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 20 cm, yang ketiga jarak bendanya 5 cm dan jarak bayangannya 30 cm. Dari hasil percobaan diperoleh bahwa lensa cembung mempunyai kemampuan untuk memusatkan cahaya ataupun semakin jauh, lebih dekat atau posisi benda dari lensa, maka jarak bayangan semakin dekat ke titik fokus. Kemudian didapatkan hasilnya bahwa jarak fokus lensa cembung sebesar 4,77 cm, 4,62 cm, dan 4,21 cm dengan rata-rata 4,50 cm. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan lensa untuk memfokuskan cahaya pada jarak tertentu. Kemudian kekuatan lensa sebesar 21,93 menandakan bahwa lensa cembung yang digunakan dengan konferensi tinggi. Selanjutnya, percobaan cermin cekung setelah dilakukan beberapa kali pengulangan dengan kedudukan benda yang berbeda dihasilkan jarak benda yang pertama yaitu 4 cm, jarak bayangannya 15 cm, yang kedua jarak benda yang kedua 3 cm dan jarak bayangannya 5 cm, yang ketiga jarak bendanya 1 cm dan jarak bayangannya 30 cm. Pada cermin cekung ini diperoleh rata-rata jarak fokus yaitu sebesar 2 cm, yang menunjukkan nilai ini sesuai dengan teori bahwa cermin cekung memiliki fokus positif yang terletak di depan permukaan cermin. Ya, dari percobaan tersebut cahaya memiliki beberapa sifat utama, dan dalam percobaan ini saya fokus pada 2 di antaranya. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan yang bisa kita lihat menggunakan cermin cekung. Pemantulan ini dapat membentuk bayangan nyata maupun maya tergantung posisi benda. Kedua, cahaya dapat dibiaskan, yaitu pembelokan arah cahaya ketika melewati 2 medium berbeda. Hal ini bisa kita amati menggunakan lensa cembung yang mampu memperbesar bayangan atau membalik bayangan sesuai jarak benda lari lensa. Demikian percobaan singkat mengenai sifat cahaya menggunakan lensa cembung dan cermin cekung. Semoga video ini membantu kita memahami bagaimana cahaya dapat dipantulkan dan dibiaskan. Terima kasih sudah menonton video ini.